Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini hari penghujung di bulan April, tetapi kita akan tetap merasakan kasih setia Tuhan akan terus berlanjut di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kita melanjutkan di dalam damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibacakan dari surat Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan, sehingga sekalipun dunia penuh dengan persoalan, tetapi ketika kami dikuasai damai sejahtera-Mu, kami boleh menikmati kehidupan dengan baik, dengan penuh harapan, sukacita, kekuatan, karena damai sejahtera berkuasa atas kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau berfirman, hingga damai sejahtera-Mu tetap berkuasa atas diri kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18 firman Tuhan bersabda, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Wah, ini ayat yang sangat-sangat bagus ya. Di mana dikatakan hikmat yang dari atas, tentunya dari Tuhan itu pertama-tama murni. Artinya apa? Artinya tidak dipengaruhi pemikiran-pemikiran yang penuh dengan egois. Nah, hikmat manusia itu berbeda. Karena manusia sebijak-bijaknya dia, tetapi ada unsur memihak itu tetap, unsur egois ada, unsur untuk diuntungkan juga ada. Jadi tidak murni. Nah, hikmat yang murni itu tentunya hikmat yang dari Tuhan. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus itu tidak mencari keuntungan apapun untuk dirinya, tetapi selalu berupaya memberikan kebahagiaan pada dunia, termasuk kepada umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan kehidupan dengan mencari hikmat yang dari atas. Salah satu wujud dari hikmat yang dari Tuhan itu adalah membawa damai sejahtera. Meskipun di sini dikatakan murni, kemudian pendamai, kemudian peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tetapi juga tidak memihak dan tidak munafik. Dan itu semua ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi salah satu buah dari hikmat yang murni adalah damai sejahtera. Nah, contohnya bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dalam Injil Matius itu ada perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara sebagai berikut. Ada seorang bapak yang punya kebun anggur. Lalu bapak ini punya 2 anak laki. Kepada anak yang besar, bapak ini berkata, "Hari ini kamu pergi ke kebun anggur ya, kerja di sana." Lalu anak itu menjawab, "Iya Bapak." Tapi setelah ditunggu, anak itu nggak berangkat, nggak kerja. Ya, dia melakukan kerutinan yang menyibukkan dirinya sehingga dia tidak bisa bekerja. Bapak itu dengan bijak tidak menegur, tetapi dia pergi kepada adiknya, anak yang satu lagi. Dia berkata, "Coba kamu pergi ke kebun anggur, bekerjalah di sana, karena itu milikmu." Lalu anak yang kecil ini menjawab secara spontan, "Enggak, aku enggak mau." Bapak itu kecewa juga ya. Lalu ya sudah, dia diam. Dan kemudian terjadi satu perubahan. Ketika anak yang kecil ini merasa, "Aduh, aku kok sudah berbuat tidak benar ya terhadap bapakku. Aku salah." Oleh karena itu, dia langsung pergi ke kebun anggur, bekerja di sana. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya, dari kedua kakak beradik ini mana yang hidupnya di dalam kebenaran? Kita sudah bisa menilai. Tetapi kita mau melihat sikap si adik ini. Kenapa? Dia ketika menjawab, "Aku enggak mau," itu melukai hati bapaknya. Walaupun secara jujur mungkin dia awalnya tidak mau, punya kesibukan lain, punya kesenangan lain, atau apapun juga.
Tapi dia sadar, aku sudah melukai orang tuaku, bapakku. Aku cuma disuruh kerja sebagai anak yang memiliki kebun anggur itu. Kenapa aku harus tidak mau dan melukai perasaan bapakku? Akhirnya anak itu mengalami pertobatan, lalu dia pergi bekerja. Nah, di sini apa yang terjadi? Ada hikmat yang dari Tuhan. Nah, jadi anak laki ini mendapat hikmat dari Tuhan, kesadaran. Saya sudah melukai hati orang tua. Saya harus bekerja karena itu milikku untuk masa depanku. Saya harus melakukan juga dengan sukacita. Akhirnya anak ini bekerja dan bapaknya jadinya tidak jadi marah tapi punya damai. Anak itu pun merasa ada damai karena dia tidak mengikuti kata hatinya untuk menolak, tapi dia berbalik dan dia melakukan pekerjaan sehingga dia punya damai. Oh, aku tidak melukai hati bapakku, tidak melukai hati siapapun, tapi aku bekerja karena kesadaranku. Nah, ini yang dikatakan sebagai hikmat yang murni. Hikmat yang dari Tuhan, berani mengubah keputusan dengan membawa damai sejahtera baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Mari sekarang kita belajar. Hikmat yang murni itu memang dikatakan penurut, pendamai, tidak munafik dan sebagainya, tapi juga membawa damai sejahtera. Lalu caranya bagaimana? Ya tentu saja sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau merasakan damai sejahtera Allah, maka undanglah Allah setiap waktu dalam kehidupan kita. Ya, setiap waktu kita hidup dalam damai bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga persoalan yang menerpa kita itu tidak membuat kita penuh dengan emosi, kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan. Tidak. Tetapi kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Oh iya memang, ada masalah. Tapi saya punya Tuhan. Saya percaya Tuhanku akan mampu menolong. Ada damai. Kapan pertolongan Tuhan itu akan diwujudkan? Ya tentunya melalui waktu. Ya, kita harus mencari wujudnya seperti apa, kita harus bekerja, kita harus berusaha, tetapi bukan dalam kekhawatiran, kemarahan, iri hati, kejengkelan. Melainkan dalam keyakinan Tuhan memimpin, Tuhan menolong, membuka akal budi, membuka sukacita, membuka pikiran, maka damai sejahtera itulah yang menuntun kita menemukan solusi yang Tuhan berikan. Seorang bapak, dia tidak lagi bekerja karena memang kantornya mengurangi karyawan. Lalu dia pulang dengan lesu, dengan bingung, dengan menangis, dengan sedih. Dia tidak bisa marah pada bosnya. Tapi dia juga tidak bisa marah pada dirinya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia tidak tahu. Dia pulang, dia menangis, menyampaikan keluhan itu pada istrinya, dan istrinya memeluk dia dan berkata begini, Pak, kamu jangan nangis. Oke, kamu sudah nangis, stop sekarang. Ya. Sekarang mari kita mencari damai sejahtera Tuhan. Ada rencana apa di balik semua ini? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Lalu suaminya itu merasa sedikit tenang karena istrinya menguatkan. Tidak seperti dirinya yang langsung mentiung, ambruk. Tapi istrinya dikuatkan Tuhan untuk menopang dia. Akhirnya suami istri ini berdoa. Lalu menyampaikan kabar itu kepada anak-anak mereka juga dengan damai sejahtera. Bahwa mulai besok papa tidak lagi bekerja. Sehingga penghasilan yang diterima itu harus dihemat sedemikian supaya pesangonnya tidak habis, tidak karu-karuan. Anak-anak kaget. Lalu bagaimana dengan sekolah kami, dengan masa depan kami? Dan ayah itu berkata, kita masih punya Tuhan yang membawa damai sejahtera dan masa depan. Gantungkan harapanmu kepadanya. Mari kita cari kehendak Tuhan. Apa maksud Tuhan sehingga ayahmu ini tidak lagi bekerja. Lalu anak-anak itu juga ikut berdoa. Nah, malam itu memang terjadi sedikit kegelisahan terhadap diri anak-anak. Lalu beberapa hari kemudian anak yang besar itu berkata begini, Papa, Mama, saya bukan mau ngelancangi ya. Tapi sejak Papa memberitahu Papa tidak bekerja lagi, saya juga ikut mikir. Saya sudah mulai dewasa, saya sudah kuliah, saya juga harus berpikir bagaimana keluarga ini bisa bertahan dalam kehidupan walaupun tidak kaya. Lalu ayahnya bertanya, apa yang kamu pikirkan, Nak? Tapi minta maaf Papa, Mama, jangan marah. Ya.
Saya itu lihat di YouTube. Bagaimana orang yang pulang dari Taiwan, dari Korea, dari Hong Kong, mereka tadinya itu ya tenaga buruh gitu ya, asisten rumah tangga. Tapi ketika mereka pulang, kemudian mereka bisa survive, mereka bisa bangkit dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Ada yang dari Taiwan itu kemudian buka warung makan kecil dengan nuansa atau masakan khas Taiwan gitu ya. Ada yang dari Korea, mereka juga buka masakan Korea atau makanan Korea. Dan ternyata mereka bisa hidup. Apakah bisa ayah dan ibu itu juga berpikir apa yang bisa dilakukan dengan modal yang tidak terlalu besar, tetapi kemudian kita bisa mencapai hasil yang besar ketika kita percaya hikmat dari Tuhan turun kepada kita. Nah, Bapak Ibu itu kemudian merasa terbuka pikirannya. Mereka juga berdua akhirnya mencoba lihat YouTube, kira-kira mereka bisa apa? Bisa bercocok tanam, bisa berjualan, kalau jualan apa? Ya. Lalu si istri berkata begini, aku memang tidak bakat masak. Tapi kan aku senang dengan penampilan. Ya, senang dengan penampilan. Kalau gitu cobalah. Saya akan menjual pakaian-pakaian. Saya akan cari di beberapa tempat, nggak cuma di kota ini, tetapi saya harus butuh sedikit modal untuk keluar dari kota ini. Saya akan mencari di beberapa kota, lalu saya akan jual pada teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mulai percaya, saya akan belajar online dan sebagainya. Suaminya mendukung. Boleh, saya akan belajar online ya. Nah, sekarang kamu belajar untuk mencari pakaian-pakaian yang kamu pandang bisa untuk kamu jual pada teman-temanmu. Mulai dia merintis. Ya, mulai suami istri ini merintis. Bukan cuma baju, akhirnya bisa juga sepatu, bisa juga aksesoris, bisa macam-macam. Suami istri ini akhirnya mulai merangkak maju. Ya, kalau sukses sekali memang belum, tetapi sudah mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Karena apa? Karena mereka mengandalkan damai sejahtera dari Tuhan. Tidak cari kerjaan lagi, tidak usah dah. Umurmu sudah banyak, cari kerja, ngelamar sana sini juga susah. Sekarang apa yang Tuhan bisa berikan? Pasti Tuhan itu punya cara. Dan si istri itu banting tulang ya, memang dia pergi ke beberapa kota, bahkan akhirnya dia punya sedikit uang ke luar negeri yang dekat-dekat sini untuk belanja, untuk kulaan, dan ternyata teman-temannya mengatakan, wah usahamu luar biasa, aku prihatin tapi aku senang karena itu aku mau membantu ekonomimu. Dari modal kecil sekarang mereka bisa punya modal besar. Dari tidak ada nama, tetapi Tuhan yang memberi hikmat sehingga mereka ternama, terkenal. Ya? Karena Tuhan yang memberi hikmat itu murni. Murni artinya tidak bergantung pada orang lain, tidak ngambil rezekinya orang lain secara tidak sah. Ya kalau berjualan mungkin ada langganan yang pindah ya ngambil rezeki. Tapi itu bukan bersaing secara tidak sehat, persaingan yang sehat. Dan inilah yang mereka kerjakan, bisa menguliakan anak, bisa membuat anak juga akhirnya punya masa depan. Bahkan anak perempuannya itu berkata begini, kalau gitu saya nggak mau kuliah yang macam-macam, saya mau kuliah jurusan fashion saja. Supaya bisa melanjutkan usaha dari mama dan papa. Nah, ada masa depan, ada jalan yang Tuhan buka, yang nggak pernah mereka pikirkan ketika mereka menikah dan suaminya bekerja, ketika mereka mapan. Tetapi damai sejahtera itu menolong mereka, membantu mereka mempunyai hikmat untuk melanjutkan kehidupan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mencari hikmat itu yang datangnya dari Tuhan. Seperti anak yang kecil tadi. Pertama bilang tidak, tetapi dia merasa harus melakukan karena dia adalah anak. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak Allah Bapa. Oleh karena itu mari kita juga melakukan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan, supaya bisa mengolah kebun anggur yang Tuhan sediakan. Kalau anak yang kecil tadi tidak mengolah, mungkin kebun anggurnya bisa berantakan. Tetapi karena dia mau bekerja, ada damai sejahtera, ayahnya senang, dia juga senang. Ya. Kita harus bekerja, mari kita cari kehidupan yang datang dari Tuhan. Apa yang kita bisa mulai dari yang kecil, jangan pikir besar dulu. Yang kecil kita kerjakan dengan sukacita, penuh damai sejahtera, maka tangan Tuhan ikut bekerja mencukupkan kehidupan kita sekarang dan di masa depan. Biarlah damai sejahtera Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa.
Tuhan Yesus, buatlah damai sejahtera-Mu selalu ada pada kami, supaya kami boleh melanjutkan kehidupan di tengah situasi yang hiruk-pikuk seperti ini, tapi kami merasakan kehadiran-Mu yang membawa hikmat, membuka jalan kehidupan sekarang dan di masa depan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, buat kami bertobat, buat kami selalu mengundang Engkau, dan buat kami rajin bekerja bersama dengan Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih